Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Yang dimaksud dengan gate adalah A. Lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. B. Merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. C. Semacam filing kabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. D. Map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Pembahasan. Gate dalam konteks penyimpanan arsip adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. 2. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Mengambil arsip yang diminta. D. Mengisi buku kas kecil. E. Mengisi bon peminjam. Jawabannya adalah D. Mengisi buku kas kecil. Pembahasan. Langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad. 1. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Mengambil arsip yang diminta. 4. Mengisi bon peminjam. 3. Menurut Anda, sistem kearsipan yang baik adalah seperti berikut kecuali A. Mudah dilaksanakan. B. Mudah dimengerti. C. Murah atau ekonomis. D. Luas atau fleksibel. E. Sulit dijangkau. Jawabannya adalah E. Sulit dijangkau. Pembahasan. Sistem kearsipan haruslah mudah dicapai oleh para petugas, sehingga harus disimpan di tempat yang tepat mengikuti sistematika yang berlaku. 4. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Jawabannya adalah B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Pembahasan. Nilai administratif mengacu pada nilai yang dimiliki oleh arsip dari pencipta atau pengguna aslinya dalam konteks administratif. Ini berarti bahwa arsip tersebut masih memiliki nilai yang relevan atau berguna dalam menjalankan fungsi dan aktivitas administratif tertentu. Nilai administratif seringkali terkait dengan dokumen atau arsip yang masih aktif dan dibutuhkan dalam proses kerja sehari-hari. Ini mungkin termasuk rencana, kebijakan, laporan, atau dokumen lain yang masih digunakan dalam kegiatan administratif. 5. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah A. Thesaurus. B. Facet. C. Notasi. D. Indexing. E. Filling. Jawabannya adalah D. Indexing. Pembahasan. Indexing adalah proses sistematis di mana lokasi masing-masing dokumen atau berkas ditentukan dengan menggunakan sejumlah notasi atau kode tertentu. Indexing membantu dalam pengorganisasian dan pencarian dokumen dengan cepat dalam sistem penyimpanan arsip atau perpustakaan. Notasi atau kode yang digunakan dalam indexing disebut sebagai indeks atau kata kunci, dan mereka membantu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengarahkan pengguna ke dokumen yang relevan. Pilihan A. Thesaurus mengacu pada alat referensi yang digunakan untuk mencari sinonim dan antonim dalam bahasa. Pilihan B. Facet mengacu pada cara pengorganisasian dan penyaringan informasi dalam pencarian data. Pilihan C. Notasi dapat terkait dengan kode atau tanda tertentu yang digunakan dalam indexing, tetapi dalam konteks pernyataan ini
pertanyaan ini yang paling relevan adalah indexing. Pilihan E atau filling mungkin merupakan kesalahan pengetikan dan seharusnya filling yang mengacu pada proses penyimpanan dokumen dalam berkas atau sistem. 6. Dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Buku tabungan, E. Invoice. Jawabannya adalah E. Invoice. Pembahasan. Invoice atau faktur adalah dokumen yang mencatat transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa. Ini adalah dokumen keuangan yang berisi informasi tentang jumlah yang harus dibayarkan atau diterima, tanggal transaksi, rincian barang atau jasa yang dipesan, dan informasi terkait lainnya. Invoice sangat relevan dalam konteks keuangan, pembukuan, dan pelacakan transaksi bisnis. Sementara cek pilihan A, data penjualan pilihan B, ATM pilihan C, dan buku tabungan pilihan D juga memiliki nilai keuangan. Invoice adalah dokumen yang secara khusus mencatat transaksi keuangan yang relevan untuk kebijakan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, invoice termasuk dalam kategori dokumen yang bernilai keuangan. 7. Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka A. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. E. Dokumen saya tempatkan dalam stop map folio dan diberi identitas. Jawabannya adalah D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Pembahasan. Pada penyimpanan arsip secara lateral, dokumen disusun dalam posisi berdiri dan berderet menyamping. Ini berarti dokumen ditempatkan secara vertikal dan Anda dapat mengaksesnya dengan menggeser dokumen yang berada di depannya untuk menemukan dokumen yang diinginkan. Penyimpanan lateral umumnya digunakan dalam filing kabinet atau rak arsip lateral, di mana dokumen tersusun secara horizontal. Ini adalah metode penyimpanan yang memungkinkan akses yang mudah dan efisien ke dokumen. 8. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip dengan kriteria sebagai berikut, kecuali A. Tidak memiliki nilai guna, B. Memiliki nilai guna kesejarahan, C. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, D. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, E. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jawabannya adalah B. Memiliki nilai guna kesejarahan. Pembahasan. Pemusnahan arsip biasanya dilakukan terhadap dokumen atau arsip yang telah habis masa retensinya, tidak memiliki nilai guna, dan tidak terkait dengan penyelesaian proses suatu perkara. Namun, dokumen yang memiliki nilai kesejarahan, seperti dokumen sejarah atau yang berhubungan dengan warisan budaya, seringkali dikecualikan dari pemusnahan. Nilai kesejarahan berarti dokumen tersebut memiliki nilai penting dalam sejarah atau budaya dan harus dipertahankan untuk tujuan sejarah, penelitian, atau kepentingan masyarakat. 9. Penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Negara Perguruan Tinggi Negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam A. APBN, B. APBD, C. PNBP, D. DAU, E. DAK. Jawabannya adalah A. APBN. Pembahasan. Penyelenggaraan kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Negara Perguruan Tinggi, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintah daerah biasanya dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah anggaran yang digunakan untuk mengatur pendapatan dan belanja pemerintah pusat, termasuk pendanaan berbagai program dan kegiatan, termasuk kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh entitas tersebut. 10.
Proses penambahan hasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan disebut A. Jadwal retensi arsip, B. Penyusunan arsip, C. Penyelenggaraan arsip, D. Akuisisi arsip statis, E. Pengelolaan arsip. Jawabannya adalah D. Akuisisi arsip statis. Pembahasan. Proses penambahan hasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan disebut akuisisi arsip statis. Ini adalah langkah dalam manajemen arsip di mana arsip statis dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam koleksi lembaga kearsipan. Jadwal retensi arsip adalah bagian dari proses ini, tetapi istilah yang paling sesuai dengan deskripsi yang diberikan adalah akuisisi arsip statis. 11. Mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan merupakan kewajiban A. ANRI, B. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, C. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten atau Kota, D. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. ANRI. Pembahasan. ANRI adalah Lembaga Kearsipan Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian arsip nasional. ANRI memiliki kewajiban untuk mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. 12. Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri dari kecuali A. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, B. Arsip Daerah Provinsi, C. Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, D. Arsip Perguruan Tinggi, E. Arsip Sekolah. Jawabannya adalah E. Arsip Sekolah. Pembahasan. Lembaga kearsipan terdiri dari 1. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, 2. Arsip Daerah Provinsi, 3. Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, 4. Arsip Perguruan Tinggi. 13. Faksimile merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk mengirim maupun menerima dokumen melalui kabel maupun gelombang radio. Berikut adalah keuntungan dari faksimile kecuali A. Biaya operasional yang lebih murah, B. Penggunaan dapat dilakukan oleh beberapa bagian sekaligus, C. Proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya waktu jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos, D. Biaya penggunaan mesin faksimile lebih mahal, E. Bisa mengirim dokumen jarak jauh. Jawabannya adalah D. Biaya penggunaan mesin faksimile lebih mahal. Pembahasan. Berikut adalah keuntungan dari faksimile. 1. Biaya operasional yang lebih murah. 2. Penggunaan dapat dilakukan oleh beberapa bagian sekaligus. 3. Proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos. 4. Bisa mengirim dokumen jarak jauh. 14. Jenjang jabatan arsiparis yang paling tinggi adalah A. Arsiparis mahir, B. Arsiparis ahli pertama, C. Arsiparis ahli muda, D. Arsiparis ahli madya, E. Madya ahli utama. Jawabannya adalah E. Madya ahli utama. Pembahasan. Dalam hierarki jabatan arsiparis, madya ahli utama adalah jenjang jabatan yang paling tinggi. Biasanya, ini adalah posisi yang diisi oleh seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang sangat tinggi dalam bidang kearsipan. Jenjang-jenjang jabatan sebelumnya seperti arsiparis mahir, jawaban A, arsiparis ahli pertama, jawaban B, arsiparis ahli muda, jawaban C, dan arsiparis ahli madya, jawaban D adalah jenjang-jenjang yang lebih rendah dalam hierarki jabatan arsiparis. 15. Jenjang jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian terdiri atas kecuali A. Arsiparis ahli pertama, B. Arsiparis ahli muda, C. Arsiparis mahir, D. Arsiparis ahli madya, E. Arsiparis ahli utama.
Jawabannya adalah C. Arsiparis mahir. Pembahasan. Jenjang jabatan fungsional arsiparis kategori keahlian terdiri arsiparis ahli pertama, arsiparis ahli muda, arsiparis ahli madya, dan arsiparis ahli utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!